Banyak orang Kristen hari ini tidak senang sekali untuk bergaul dengan firman. Orang Kristen hari ini lebih suka bergaul dengan hamba Tuhan, tidak suka bergaul dengan firman. Kenapa? Padahal firman itu adalah pada mulanya. Padahal di dalam firman sudah bisa menemukan namanya kesehatan. Di dalam firman saudara menemukan namanya kelimpahan. Di dalam firman saudara menemukan namanya semua kebutuhan yang saudara ingin dapatkan, semuanya ada di dalam firman. Makanya judul daripada khotbah adalah pada mulanya adalah firman. Orang hari ini lebih senang apa kata hamba Tuhan, kata Nabi, kata semuanya, daripada kata firman. Orang tidak suka mencari firman, orang tidak suka bergaul dengan firman, orang tidak suka bergaul dan membaca dan menggali firman. Pak, kalau firman itu sulit. Saudara, Alkitab kita ini sudah diuji beratus-ratus tahun, dan Alkitab kita terbukti bahwa banyak rahasia yang belum tersingkap. Dari 2.500 nubuatan, saudara perhatikan begini. Alkitab kita ini ada 2.500 nubuat. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu ada 2.500 nubuat. Dan satu-satunya kitab di muka bumi ini yang isinya nubuatan, itu adalah kitab kita. Dibandingkan dengan kitab yang lain. Kenapa? Karena kalau Alkitab lain atau kitab yang sampai menuliskan sebuah nubuatan, dan satu aja dari 2.500 nubuatan itu tidak terjadi, Alkitab itu gagal. Dan kitab kita dari 2.500 nubuatan, 2.000 sudah digenapi. Tinggal 500. Sudah bayangkan, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, semua sudah digenapi. 2.000 sudah digenapi. Yang belum berapa, Pak? 500. Dan 500 bicara tentang apa? Bicara tentang namanya end time. Kalau seandainya hari itu Tuhan Yesus lahirnya di Yerusalem, tidak di Bethlehem, berarti firman kita gagal. Kalau hari itu Tuhan Yesus lahir tidak dari seorang perawan, tapi dari seorang wanita yang sudah pernah hidup bersama dengan laki-laki, firman berarti gagal. Banyak sekali titik spot dalam Alkitab kita yang Tuhan Yesus menggenapi. Dalam hidup Tuhan Yesus saja dia menggenapi hampir 500 daripada kitab Taurat itu digenapi dalam hidup Tuhan Yesus. Termasuk pada saat Tuhan berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunan perempuan ini dan keturunan ular. Dan keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalanya, keturunan perempuan ini, ular ini akan meremukkan tumitnya. Digenapi pada saat siapa? Pada saat di zaman Tuhan Yesus. Begitu Tuhan Yesus disalib, dia berkata kepada ibunya Maria, berkata, hai wanita. Itu perkataan yang aneh sekali. Kenapa Tuhan Yesus berkata kepada mamanya, hai wanita? Padahal di atas kayu salib yang sama, Tuhan Yesus berkata kepada mamanya, berkata, mami, ini adalah anakmu, Yohanes. Yohanes, ini adalah mamimu. Hari itu Tuhan Yesus titip sama Yohanes sebelum pulang ke surga. Tuhan Yesus adalah anak yang baik, yang menghormati orang tuanya, dan hari itu dia mau meninggalkan bumi, pulang ke surga, dia titip mamanya sama Yohanes. Makanya di atas kayu salib dia titip sama Yohanes, berkata, ini mamimu, ini anakmu, ini mamimu. Tapi pada saat itu Tuhan Yesus mengucapkan satu perkataan, hai wanita, ini putramu. Kenapa Tuhan Yesus berkata setelah ngomong mama, ngomong hai wanita? Karena Tuhan Yesus menggenapi Kejadian pasal 1 yang berkata dari keturunan perempuan ini, hai wanita, keturunan perempuan ini meremukkan kepala ular. Itu di atas kayu salib. Dan hari itu Tuhan Yesus berkata kepada Maria, berkata, hai wanita, ini anakmu yang sudah meremukkan kepala ular. Dan hari itu setan meremukkan tumit. Kenapa? Kaki Tuhan Yesus disalib. Jadi, saudara kalau lihat Alkitab itu amazing. Tidak ada satu titik dari hukum Taurat ini yang akan dibatalkan, tapi digenapi. Makanya kalau hamba Tuhan berkata itu semua sudah tidak berlaku, perjanjian lama sudah tidak berlaku, hukum Taurat sudah tidak berlaku, itu adalah hamba Tuhan tidak kenal firman Tuhan. Karena firman itu harus genap. Firman itu tidak bisa dibatalkan. Firman yang terucap dari mulut Tuhan itu bukan kayak manusia kata aku janji jam 1 datangnya jam 2, maaf ya aku tarik perkataanku. Tuhan itu nggak bisa narik perkataan. Sekali dia berfirman dia menggenapi. Sekali dia firman sabdo panditorat tuh istilahnya. Dia mengucap, dia bersabda, dia genap. Nggak bisa ditarik, bukan manusia. Tuhan bukan manusia yang sudah berjanji dan tidak menepati, nggak bisa. Sekali ngucap jadi, tidak ada firman yang keluar dari mulut Tuhan kembali dengan sia-sia.